Halo guys, balik lagi di channel gue. Kali ini episode yang pertama. Seperti yang gue bilang, kalau gue mau wawancara pengusaha-pengusaha muda yang ada di Indonesia ya. Oke, kali ini gue bareng teman gue ini namanya si Jas. Gue mau ngulik kisah hidup dia, karena sebelum dia sukses kayak gini ya, udah punya rumah, punya mobil, punya anak bini, dia seenggaknya cukup lah. Dulunya dia tuh adalah seorang pedagang es goyang. Ya, karena ya nasib orang nggak ada yang tahu ya. Yang dulunya cuma sebagai pedagang es goyang keliling di Jakarta. Kacung juga. Jadi gembel lah kalau bahasanya. Sekarang dia udah punya usaha toko gorden di Tiga Raksa Tangerang, udah punya 3 bahkan ya. Gimana sih lo mau mulai usaha ini? Ya gini toh, Enggak, cerita lu dulu, yang dulu. Kenapa lu dulu jualan es itu, kenapa? dulu sih gua sebelum jualan es tuh, nah dari kecil gua udah mulai jualan dari usaha lah ya. Sekolah gitu kan, nganterin makanan ke warung gitu kan. Jadi susah lah hidup lo ya. Ya itu buat bekal sekolah lah gitu kan. Kesininya gitu kan. Jadi tadi ya di es goyang ya. Ya, lu merantau jualan es goyang di Jakarta. Gimana ceritanya? Jadi dulu nggak ada kerjaan lagi toh. Gak ada pilihan lagi lah ya. Pilihan lagi. Gua nggak sekolah tuh, ngelamar juga apa sih gitu kan yang mau gua banggain kerja gua apa gitu dengan skill gua seperti ini, ya udah kita jualan aja lah. Nah kebetulan itu ada saudara gua di Jakarta gitu kan, usaha es goyang. Ya udah gua ikut. Lu mangkal di mana waktu itu? Waktu itu gua mangkal di sekolahan. Kalau weekend gua di Setu Babakan. Di Lenteng Agung itu ya? Iya, kampung Betawi itulah. Itu berapa lama gua? Hampir 2 tahun itu toh. 2 tahun lama. Dukanya itu banyak banget toh. Tapi gue yakin banyak dukanya sih. Iya. Nah, gimana lu ceritain suka dukanya itu? Terus apa waktu lu susah jualan es goyang, apa ceritanya gimana tuh? Jadi kalau ini cerita sukanya dulu lah. Iya, sukanya dulu lah. Iya. Kalau sukanya itu di saat hujan, nggak ada hujan gitu kan. Iya, cuaca panas, cerah gitu iya. kan. Panas, anak-anak itu kan haus beli es gitu kan. Terus weekend juga kan di tempat wisata. Lumayan lah ya. Lumayan gua harganya agak naikin dikit lah tempat wisata gitu. Otomatis keuntungan gua kan banyak. Nah, dukanya itu. Es goyang itu kan makanan yang tanpa pengawet tuh. Jadi harus habis hari itu ya. Harus habis di saat itu juga. Nah, pas nggak habisnya itu di saat cuaca yang kayak gini lah, cuacanya lagi musim hujan tuh. Modal waktu itu sekitar 60-70 ribuan lah. Nah, lu tuh setoran ya? Setoran waktu itu. Karena nggak ada punya modal tuh. Gue susah. Kalau setoran gimana sistemnya tuh? Dari penjualannya gitu? Jadi si bosnya itu saudara gua tuh ngemodalin gua 60 ribu atau 70 ribu lah. Iya, setiap hari itu ya. Buat sehari gitu kan. Pagi-pagi gua bikin adonan dulu gitu kan. Jadi yang ngolah lu sendiri? Ngolah gua sendiri gitu kan. Siap-siap gua ngacurin es gitu kan. Terus dari modal itu harus kebalik tuh sorenya itu. Berarti lu setoran 60.000 modal itu? Mau dikasih ke bos gua lagi gitu kan. Mau laku mau enggak? Mau. Jadi kalau lu enggak laku, lu ngomong. Ya iya. Itu kalau nangis itu toh kalau pagi-pagi di saat gua lagi udah siap-siap berangkat mau jalan jualan gitu kan. Cuaca hujan gitu. Anjing. Padahal kerja bakti lah hari itu ya. Nombok bisa. Gimana lagi, es dia dibuang aja, ngapain, kan udah basi toh. Nggak ada kejual gitu kan. Ya itulah cerita. Ini waktu lu dagang es itu penghasilan lu berapa? Kalau lagi penghasilan lagi lumayan itu kan bisa dari modal 70-60 itu kalau di tempat wisata tuh bisa nyampe 200 sampai 2,5 tuh. Itu kalau habis ya? Kalau habis itu lumayan lah kalau ikan. Kalau di sekolah itu jadinya itu sekitar 130-an lah. Ibaratnya lu gocap mah masih pegang lah ya. Gocap lah ya. Ya kalau habis itu juga. Nah, itu kalau habis. Itu juga sama jualannya sampai sore tuh. Dari pagi. Dari pagi itu. Dari pagi. Terus malamnya bikin bambu colokan batu. Oh iya. Kayak gitu. Jadi super kerja keras lah bener. Aduh. Jadi gembel lah ya. Iya, bener.
jadi gembel. Jangan kan buat makan aja mikir-mikir buat modal besok gitu, buat setoran ya gimana. Jadi ngalamin dulu susah-susah benar waktu jualan es itu. Nah, waktu lu mau mulai usaha jadi hordeng gimana lu ceritanya? Jadi sebelum menjadi hordeng sekarang tuh, waktu itu saya sudah jualan es goyang itu karena memang gua jenuh dengan kesengsaraan itu. Pokoknya lu capek lah jadi orang susah gitu ya. Gitu kan, gimana pun taraf hidup gua tuh harus naik gitu. Nah. Kan cari-cari kerja di Jakarta gitu kan. Dapat sih dapat, cuman ya gitulah, kalau di Jakarta lo tahu sendiri kan harus punya modal dulu gitu kan, beli ini buat bayar kos-kosan, aduh mahal gitu kan. Udah tuh ketutup lah. Nah kebetulan di waktu di Bali itu ada saudara gua tuh. Oh, dari pokoknya habis jualan es lu rantau ke Bali. Rantau ke Bali. Itu nggak ada saudara pun yang di Bandung itu nggak ada yang tahu tuh. Lu di Bali. Di waktu gua tuh berangkat ke Bali itu. Emak gua tuh sampai nangis itu pas gua nyampe itu. Ini pertanyaan gue nih, lu di Bali ini susah juga apa enggak? Apa lebih parah gitu? Ya, apa emak gua juga bilang gitu tuh. Sampai susah itu ke Bali itu. Di Bali lu kerja apa di Bali? Di Bali sempat nganggur juga sih, nggak langsung kerja gitu kan, nyari-nyari kerja dulu. Kebetulan saudara gua tuh udah benar-benar saudara lah. Jadi yang ngajak lu nih ke Bali. ngajak ke Bali tuh. Pertama gua kerja bantuin saudara dulu di jualan di stand lah, kayak jualan somai, pempek kayak gitu tuh. Kerja serabutan lah, gitu kan. Yang penting Yang penting makan lah. Makan aja lah. Gitu kan. Lalu dari situ sambil cari kerja tuh. Nah, dapet lah gua di waktu itu gua punya kerjaan di semacam water filter lah. Kayak proyek-proyek kan buat di villa, di hotel Oh, gitu iya. kayak gitu selama setahun lah gua kerja di situ gitu kan. Karena memang gua kerja itu apa yang gua ceritain tadi tuh, kerja gua tuh gak suka gitu kan, gak kerja kan suka sama orang tuh. Paling kuat itu gua setahun tuh. Nah itu kerja gua di water filter setahun, lalu pindah lagi ke suatu perusahaan majalah tuh. Itu gak lama juga, gak nyampe setahun lah. Nah, dari situ lu balik lagi. Dari ke situ, Bandung apa? Ke Bandung apa ke Jakarta lagi? Waktu dari Bali, habis dari Bali tuh gue ke Bandung. Ke Bandung juga sempat nganggur lagi tuh. Susah dulu. Susah lagi. Jadi nggak susah itu udah biasa lah ya. Biasa juga tuh. Dengan pengusahaan. Jadi berapa bulan, gak lama lah, 2 bulanan lah. Langsung gue diajak ke Tangerang sama saudara gue juga yang jualan gorden di Pasar Anyar. Lalu gue belajar karena basic keluarga gue semua tukang gorden. Oh, memang ya keturunan lah ya. Iya. Gue sebenarnya menghindar dong. Gorden itu. Menghindar bener. Pengen usaha apa gitu selain gorden. Mungkin inilah takdirnya, gue harus usaha di sini. Nah, pertama juga ikut orang dulu kerja. Orang dulu ya kan, berapa tahun, hampir 2 tahunan lah kerja sama orang sambil belajar gitu kan. Lalu suatu saat gue punya pemikiran gitu kan, ya gue tuh punya basic gitu kan, Ya udah punya ilmunya lah ya. ilmunya gitu kan, modal gitu kan. Kalau segini sih gue yakin bisa tuh. Itu benar-benar gue modal nekat tuh. Nah, awal buka usaha Awal ini. buka modal itu. Nah, lu selama kerja lu pernah nggak sih gaji lu nggak dibayar sama orang? Sering loh. Sering dulu ya. Sering. Aduh. Jadi tapi itu jadi pembelajaran buat lo ya. Sekarang lo punya sendiri, ya mau nggak mau lo nggak seperti itu sama karyawan lo ya. Jangan sampai lah. Karyawan gue jangan ngalamin kayak gue. Iya. Jadi Lo modal ya, tahun berapa tuh modal usaha? jadi di Bali itu gue 2009 sampai 2011 gitu kan. Jadi Lo balik ke Bandung 2011? 2011 gua ke Tangerang 2011 sampai 2013 tuh. 2013 gua buka usaha sendiri tuh. Oh, berarti 2 tahun lo belajar ya. Nah, 2 tahun. Udah ngerasain lo buka usaha. Nah, itu modal dari mana, Bro? Modal waktu itu gua ngumpulin gaji tuh. Gaji tiap bulan lo ngumpulin. Gua kumpulin gitu kan. Lalu lah gua modal segini cukup mah ya, gua mikir. Ya udahlah, gua buka aja gitu kan. Akhirnya gua cari pinjaman ke bank gitu kan.
sedikit lah tambahannya kan, biar agak wah dikit lah toko gua gitu. Ya udah itu Itu titik balik perjuangan lo ya. perjuangan gua dari situ gua belum kesengsaraan gua belum Belum masih. Ya namanya buka usaha baru ya, belum tentu langsung sukses kan. Iya betul. Nah, Merintis dulu tuh beberapa bulan tuh sampai ngerokok gua itu biasanya beli sebungkus. Oke guys, kita lanjutin tadi baterainya habis mati. Tadi di sampai mana tadi ceritanya? Aduh iya. Oh, lu mulai usaha lo. Jadi masih dalam kesusahan ya. Ya, masih dalam kesusahan. Iya. Iya guys, gua ngerokok ya biar kelihatan agak santai deh. Iya, gimana lo awal mulanya itu? Iya, jadi tadi pas buka toko itu gua nggak langsung sukses lancar gitu kan usaha gitu. Jadi Biasanya kan usaha itu kan 3 bulan pertama tuh. Oh. Nah, gimana lu ngerasain susahnya 3 bulan pertama? Susahnya 3 bulan pertama itu gua karena memang modal itu habis toh, nggak punya duit sama sekali gitu. Otomatis gua harus ngejar buat cari makan gitu, buat beli rokok gitu. Saking susahnya toh, rokok aja gua biasanya 1 bungkus. Gua berani-beraniin beli sebatang tuh. Iya. Sebatang itu masih mending rokok kayak ini ya. Iya, saking susahnya itu merintis itu. Tapi gua dari situ inilah gitu kan pre-nya berjuang merintis sebuah usaha gitu kan. Terus aja. Itu pertama buka toko lu sendiri? Apa ada teman udah nemenin? Itu kebetulan kakak gua atau gua dibantu sama kakak gua gitu kan. Merintis sama-sama gitu. Sama-sama di sini-sininya lumayan gitu kan, ada kemajuan. Itu sebelum gua menikah itu toko masih 1 tuh. Dari toko situ gua alhamdulillah bisa gua kebeli buka cabang lagi, bisa beli mobil, beli rumah ya. Pertama beli mobil, rumah, ada tambah lagi Toko cabang, nambah, kebeli aset-aset yang lain lah gitu kan. Lalu dari situ, dari cabang kedua mulai collab nih kok. Mulai collab namanya. Oh iya usaha ya, ada pasang surutnya ya. Ada pasang surut. Sebelumnya alhamdulillah kok nikah gua sendiri, alhamdulillah nggak ngebebanin. Dari kecil gua nggak terlalu ngebebanin orang tua, apapun gua harus bisa sendiri tuh. Semangat lagi. Berarti di keluarga lo ini bukan lu doang ya yang usaha hordeng? Kalau kakak gua juga di hordeng, ada 2 orang di hordeng. Kalau yang lainnya ada di Bandung. Kakak gua yang cewek sama emak gua, bapak gua di Bandung merawat bapak gua di sana. Semua karena keluarga gua, saudara gua ada 6 toh. Yang 3 di hordeng. Yang 3 di hordeng. Di hordeng. Ya, itu warisan lah ya. Memang basicnya udah keluarga gua udah di hordeng semua. Jadi ya berarti lo dulu mau coba lari dari hordeng nggak bisa? Nggak bisa toh, udah amit-amit. Jangan dah. Iya. Karena memang dulu jualan hordeng susah toh. Oh, zaman dulu ya, karena susah bener. Iya, karena dulu toko masih jarang terus ya. Jarang. Mungkin karena mahal ya. Karena orang banyak yang keliling kalau sekarang. Iya, karena sekarang dulu gitu. Dulu bapak gua tuh bos juga toh, punya anak buah, cuman yang anak buahnya yang keliling. Oh, yang keliling. Yang keliling itulah kan. Sampai bapak gua udah sama kan belum bangkrut. Nah, udah nganggur lah. Nah, ini apa ya yang belum kesampaian di hidup lu nih apa sih sebenarnya sih? Kesampaian. Sekarang apa cuma ngejalanin doang sekarang gitu? Sekarang gua tuh berusaha gimana caranya usaha gua berkembang gitu. Terus anak gua jangan seperti gua dulu. Ya. Jangan jualan es. Jangan sampai. Iya, jangan sampai lah gitu kan. Anak gua harus sukses. Itu yang cita-cita gua tuh. Jadi kembangin usaha, buka cabang terus-terus gitu kan. Lanjut aja terus. Franchise kali ya, gua mau buka juga ya. Iya. Jadi itulah cita-cita gua terus-terusan buka cabang. Tapi ya mungkin cerita susah itu buat pelajaran hidup lo sekarang ya. Iya betul. Karena orang sukses itu nggak mungkin langsung sukses kecuali lo keturunan Bakri kali. Itu yang namanya merintis usaha itu benar-benar tuh ngerasain gua sendiri. Dari mulai memulainya itu, yang susahnya itu memulai sebenarnya. Iya.
memulai. Karena butuh apa ya, tekad terus mental lah gitu ya. Usaha, karena memang kebanyakan orang sekarang tuh takut dimulai toh. Iya betul. Mulainya itu takutnya nantinya kedepannya takutnya gimana. Kalau gua enggak dulu. Bismillah aja gua. Modal nekat lah ya. Nekat aja modal begini gua bisa. Berarti lo modal waktu itu tuh nggak sebanyak yang seharusnya kan? Nah, ada gaji di toko tuh berapa sih? Gitu Iya, kan? iya. Itu kan gaji di toko berapa gua tabungin selama setahun, terus gua tambahin ada kebetulan gua punya aset motor dulu tuh, tambahin aja ke bank gitu kan. Oh, lu sekolahin? Sekolahin Buat nambah modal. nambahin modal. Ya itulah, mulai terus sampai makan aja gua merintis minta sama orang gitu. Yang ditanya gitu. Seperti jadi itulah perjuangannya itu. Oke. Kontrak dulu tuh. Nah, sekarang usaha lu udah berjalan berapa tahun ya? Dari 2013 berarti udah 7 tahun lah ya? Tahun lah. Tahun gua. Ya merintisnya itu kurang lebih nggak nyampe, kalau alhamdulillah di toko gua tuh kan Toko ada pertama pasar, ini ya? pasar ya kan. Oh, yang depan pasar? Depan pasar Tiga Raksa lumayan. Jadi merintisnya itu nggak terlalu lama ya, bulan-bulanan lah. Karena memang tahun 2013 itu daerah situ tuh nggak terlalu banyak Toko orang ya? Iya. Jadi lu belum ada pesaing waktu itu ya? Betul. Kalau sekarang ya, tadi gua bilang gua lagi collab, memang kondisi ekonomi lagi kayak lesu kayak gini toh. Terus daya beli masyarakat lagi berkurang, itu kan, daya saing jualan. Ya itulah tantangannya, namanya kita Usaha ya? usaha ya. Sebisa-bisa gua sekarang usaha biar supaya apa ya, usaha gua bertahan, maju terus ya. Nah, cita-cita lu yang belum kesampaian apa nih, Jas? Aduh, selain bahagiain Dan ya keluarga lu udah pasti kan, keluarga nomor satu, usaha ya sekarang udah ada. Tinggal apa lagi yang belum? orang tua gua kan sekarang alhamdulillah ya, sehat walafiat. Iya. Gua pengen bahagian orang tua gua tuh. Ya seenggaknya apa ya, kalau mewahnya gitu kan, mewahnya itu gua bisa naikin mereka haji gitu. Iya. Gua udah seneng banget. Oh, berarti Itu cita-cita gua. yang belum kesampaian nih, insya Allah nih ya, Oh. lu apa berangkatin malu umroh atau haji lah ya? Itu gua masih sehat. Ya, Oh. udah tua umur lo? Bapak gua 72. Waduh, udah tua itu. Ya, semoga rezekinya ada ya. Amin. Ya, temen gue bisa berangkatin emaknya umroh atau haji. Nah itu juga kalau kawan-kawan yang butuh hordeng nih gua. Promo ya, promo kamu ya. Numpang dikit. Kena endorse kan. Gue nggak dibayar pesona gorden. Aduh, bentar ya lu. Ya, buat temen-temen yang mau bukan di toko lo bukan hordeng juga ya, ada wallpaper, pokoknya desain interior rumah lo. Lo bisa ke Personal Garden, ada di Facebooknya juga. Iya. Iya, tuh alamatnya nanti gua taruh di deskripsi lah. Ya, semoga dibayar sih gua. Karena masih bungkus. Nah iya, lo ada pesan nggak buat pengusaha-pengusaha muda nih yang mau merintis usahanya? Kalau pesan-pesan buat yang ini sih, gua apa ya, pesan sederhana lah. Nah, Buat yang baru mau mulai usaha gitu, jangan takut. iya, jangan takut untuk mulai lah ya. Tapi mulai aja dulu. Yang pertama tuh semangat, optimis, itu mental siap, itu aja. Modal belakangan. Ya, bisa minjem, Bisa minjem. bisa. Yang penting mulai aja. Ya. Mulai aja. Usaha apapun lah. Yang penting lu bosnya. Ya kan? Oke, terima kasih. Itu aja video dari gue tentang sekelumit cerita teman gue. Kisah perjuangan hidup dia yang mulai dari nol, dari dagang es goyang dan sampai sekarang alhamdulillah ya boleh dibilang sukses lah ya. Boleh dibilang kan udah alhamdulillah udah punya apa yang dia mau waktu itu yang dia nggak punya waktu itu. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe. Semoga menjadi inspirasi untuk lo semua. Nantikan video gue berikutnya karena gue juga bakal ngobrol bareng pengusaha-pengusaha lain. Bukan hanya pengusaha besar, pengusaha kecil juga bakal gue wawancarin. Oke, terima kasih, dadah. Es goyang.